Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 919 Niat Membunuh. Baru saat itulah Frin berhenti dan memperhatikan elemen gelap yang mengamuk di tubuhnya. Tentu saja, level elemen gelap terlalu rendah untuk menahan energi spiritual Frin, jadi dia bisa mengusirnya dalam sekejap. Namun demikian, dia mengerti bahwa elemen gelap itulah yang menyelamatkan hidupnya beberapa saat yang lalu. Mengetahui asal-usul elemen gelap, dia segera bertanya, "Rowan, di mana kamu?" Rowan tidak menjawab setelah itu, yang membingungkan Frin. Rowan adalah satu-satunya yang bisa menggunakan elemen gelap di tempat ini, jadi itu pasti dia. Mengapa dia menyelamatkan hidupku dan menghilang di saat berikutnya? Namun, menghilang, pantatmu. Rowan mengutuk dengan ekspresi gelap saat dia berlari dari jauh. Kamu melompat dengan sekuat tenaga. Apakah kamu pikir aku bisa menandingi kecepatan binatang iblis tahap 9? Baru kemudian Frin menyadari kesalahannya. Jelas, tidak mungkin Rowan mencapai tempat dia mendarat secepat dia melakukannya. Jelas, dia tidak ada di sana. Ahem, aku jahat, salahku. Namun demikian, terima kasih atas bantuannya beberapa saat yang lalu. Jika bukan karenamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Rowan menggelengkan kepalanya setelah itu, berkata, lupakan saja. Aku tidak berencana untuk muncul sejak awal. Jika bukan karena keadaannya, aku akan pergi karena aku lebih suka bertindak sendiri. Frin sudah tahu tentang kepribadian Rowan, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Ngomong-ngomong, apa sih lampu merah yang intens itu? Aku merasa ada semacam energi yang menyerbu jiwaku. Untuk sesaat, kupikir tidak buruk untuk tunduk sepenuhnya. Ada satu hal yang baik dari ini. Rowan sekarang tahu bahwa cahaya itu jauh lebih berbahaya bagi binatang iblis. Ketika itu menyerang pikirannya, dia memiliki kejernihan mental yang cukup untuk melihat bahwa itu mencoba mengendalikannya. Itu sebabnya dia bisa melakukan serangan balik dengan elemen gelapnya. Bagaimanapun, perlindungan jiwa sistem permata jiwa yang membantu mereka sebelumnya adalah salah satu keuntungan sistem. Karena Rean berada di luar jangkauan, itu disegel. Rowan harus bertahan melawannya sendiri di area bawah tanah. Adapun Frin, itu segera mengendalikan pikirannya tanpa dia sadari. Seseorang tidak boleh melupakan perbedaan besar dalam kultivasi antara Rowan dan Frin, jadi Frin seharusnya lebih tahan terhadap itu, yang tidak terjadi. Frin, tentu saja, bertanya apa yang terjadi di sini. Rowan kemudian mengingat semua yang dia alami dalam pikirannya sebelum mengirim pesan rasa spiritual untuk menjelaskan apa yang dia ketahui dan simpulkan sejauh ini. Begitu, maka bola dengan mata di dalam itu adalah benda yang mencoba mengendalikanku. Tunggu. Bagaimana jika seseorang mendekatinya tanpa ada yang membantu? Rowan mengangkat bahunya, memberitahu Frin, itu tergantung pada siapa yang diserang. Jika itu manusia, dia mungkin akan mati. Itu sebabnya orang-orang di kota ini terbunuh. Namun, semua bangunan yang ditakdirkan untuk binatang iblis tidak memilikinya, jejak mayat binatang iblis. Saya pikir aman untuk mengatakan bahwa cahaya tidak membunuh binatang iblis tetapi hanya menggunakannya untuk sesuatu yang lain setelah mengambil kendali atas jiwa mereka. Frin mengangguk setelah itu. Itu masuk akal. Jadi, apa yang kamu rencanakan sekarang? Rowan merenungkannya sedikit sebelum dia memandang Frin, bertanya, saya memiliki pecahan bola yang saya pecahkan di dalam cincin tata ruang saya. Saya akan membawanya keluar untuk melihat apakah pecahan itu sendiri berpengaruh pada Anda. Frin hanya bisa mengeluarkan sedikit keringat setelah mendengar itu. Apakah kamu gila? Kenapa aku harus menjadi subjek ujian? Lupakan. Jangan bawa benda ini keluar. Namun, Rowan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, aku sudah memegangnya di tanganku sejak kamu mulai menolak. Rowan kemudian membuka tangannya, menunjukkan pecahan di tangannya. Bukan hanya itu, tetapi pecahan itu bersinar dengan cahaya merah yang sama dengan menara di kejauhan. Frin merasa ingin memukul Rowan. Jika Rowan tidak menyelamatkan hidupnya beberapa saat yang lalu, dia pasti akan melakukan itu. Baiklah, sepertinya pecahan itu tidak berguna setelah bola itu pecah. Namun, itu masih bisa digunakan untuk mendeteksi bola lain saat bereaksi terhadap yang ada di menara. Itu cukup nyaman. Rowan benar-benar mengabaikan kejengkelan Frin pada akhirnya, yang menyebabkan ketidakberdayaan Silver Fenrir.
Bagaimana jika aku juga diambil olehnya? Roan menggelengkan kepalanya, menenangkan Fenrir ketika dia mengatakan kepadanya, aku akan memperhatikan dan menyingkirkan pecahan itu lagi. Bagaimanapun, mari kita kesampingkan. Roan kemudian melihat ke arah menara. Aku tidak ingin binatang iblis lain mendekatinya dan menjadi boneka. Aku akan menuju ke sana dan menghancurkan bola itu juga. Tunggu aku di sini. Flynn mengangguk karena dia mendengar Roan berkata bahwa dia bisa menyingkirkan kekuatan yang mengendalikan pikiran seseorang. Baiklah, aku akan berkeliling kota ini untuk melihat-lihat. Roan terdiam sebentar sebelum dia melemparkan pecahan bola ke Flynn. Jika aku tidak salah, benda ini akan memancarkan cahaya merah jika kamu mendekati salah satu bola utuh itu. Pastikan kamu mengawasinya. Flynn tidak suka memegang benda itu, tapi dia hanya bisa menerima karena dia tidak bisa menggunakan sense spiritual untuk menemukan bola itu sebelumnya. Baiklah. Anehnya, bangunan itu adalah satu-satunya yang tidak terkorosi oleh energi tingkat tinggi dari alam merah, jadi Roan tiba di puncak dengan cukup cepat. Karena bola mencoba mengambil kendali atas jiwa Flynn, sepertinya tidak banyak kekuatan yang tersisa. Itu masih mencoba menyerang jiwa Roan tetapi dengan mudah disingkirkan oleh elemen gelapnya. Roan kemudian memecahnya menjadi beberapa bagian dan mengumpulkan beberapa dari mereka untuk dibagikan kepada yang lain jika dia menemukannya nanti. Itu seharusnya cukup untuk saat ini. Namun, tepat ketika Roan hendak meninggalkan gedung, jenis lampu merah lain muncul dalam penglihatannya, berseru dalam hati, niat membunuh. Bab 920, mungkinkah mereka semua mengejar kita? Roan dengan cepat memeriksa area itu saat dia mengangkat pedangnya. Skill enhancement Ryan mengikutinya, meningkatkan kekuatan tubuhnya. Namun, tidak ada apa-apa. Apa yang sedang terjadi di sini? Jelas ada niat membunuh yang ditujukan padaku, tapi tidak ada seorang pun di sini. Roan kemudian mulai mundur secara bertahap dari gedung sampai akhirnya dia keluar. Niat membunuh yang ditujukan padanya juga menghilang di beberapa titik saat dia pindah. Namun, itu tidak membuat Roan merasa lebih baik. Tidak mungkin bagiku untuk salah mengira niat membunuh. Bahkan kemudian, saya masih tidak dapat menemukan sumbernya. Setelah merenungkannya sebentar, Roan menyimpulkan. Pasti seseorang dari jauh. Niat membunuh terwujud selama pihak lain mengamati saya. Bagaimanapun, saya tidak diserang, jadi pemilik niat ini tidak ada di sini. Roan tidak membuang waktu dan kembali ke sisi Flynn setelah itu. Dia sudah memutuskan dalam pikirannya bahwa dia akan segera pergi dari kota mati ini. Roan bukan satu-satunya yang terkejut. Makhluk yang sama dengan mata merah sama terkejutnya dengan Roan. Sulit dipercaya. Aku hanya berpikir untuk membunuhnya sejenak, dan dia langsung merasakan kehadiranku sebelum meningkatkan kewaspadaannya, siap bertarung. Bagaimana dia melakukannya? Saya tidak berada di dekat menara itu. Tentu saja, orang ini tidak mengetahui kemampuan Deat untuk memvisualisasikan niat membunuh yang dimiliki Roan dengan Ryan. Sayangnya, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini sekarang, tidak setelah bertahun-tahun persiapan, pemilik mata merah itu merenung sedikit sebelum memutuskan. Saya tidak ingin campur tangan dalam formasi binatang dunia lebih dari yang diperlukan, tetapi lebih baik untuk mencegah hal-hal menjadi lebih buruk. Saya tidak bisa membiarkan lebih banyak orb penyerahan jiwa saya dihancurkan. Tiba-tiba, energi gelap mulai menyebar dari makhluk itu saat meresap ke dalam tanah. Energi itu kemudian memasuki formasi yang sama yang dicari Ryan dan Roan. Setelah itu, formasi bersinar sesaat saat aliran energi pria itu ditransmisikan ke berbagai bidang di sekitar alam. Asteris mengaum, asteris, asteris mengaum, asteris, asteris mengaum, asteris. Binatang iblis dari semua ukuran dan kultivasi meraung seolah-olah mereka telah disuntik dengan steroid. Setelah itu, mereka semua berbalik ke arah yang sama dan mulai berlari seperti monster gila. Setiap pertempuran di antara mereka benar-benar berhenti setelah itu karena mereka diintervensi oleh formasi binatang dunia. Kembali ke sisi Roan, dia mendengar banyak binatang iblis yang jauh dari kota mengaum dengan keras juga. Namun, itu tidak seperti makhluk dengan mata merah yang mengambil kendali. Sebaliknya, yang ini mengaum karena lingkungan kota ini dihancurkan. Itu membuat jiwa mereka kehilangan stabilitas saat mereka mulai menghilang bersama dengan tubuh mereka. Roan memberitahu Flynn apa yang terjadi, jadi dia membiarkan Roan naik ke punggungnya saat dia keluar kota. Ketika mereka pindah jauh dari kota, Flynn akhirnya melihat apa yang dibicarakan Roan.
Jadi inilah yang terjadi pada binatang iblis yang terhubung dengan bola itu dengan mata di dalam. Mereka semua mati begitu saja. Rowan mengangguk. Aku cukup yakin binatang iblis ini juga diciptakan olehnya. Karena mereka kehilangan asalnya, mereka tidak bisa mempertahankan wujudnya lagi. Rowan juga menambahkan, itu berarti dimanapun kita melihat binatang iblis dalam jumlah besar, pasti akan ada bola mata merah di suatu tempat juga. Flynn mau tidak mau bertanya setelah itu, seberapa jauh bola itu bisa dikendalikan. Aku tidak tahu, jawab Rowan. Namun, seharusnya tidak sulit untuk mengetahuinya. Terus bergerak ke arah yang saya katakan. Daerah ini akan segera kosong dari binatang iblis merah. Begitu kita tiba di daerah lain dengan lebih banyak binatang iblis, kita akan tahu bahwa kita mencapai batas yang satu ini. Flynn setuju dengan itu. Baiklah, pegang erat-erat. Aku akan mempercepat. Flynn kemudian berubah menjadi kilatan cahaya perak saat dia dan Rowan menghilang ke kejauhan. Namun, bahkan dengan kecepatan Flynn yang luar biasa, mereka membutuhkan lebih dari 2 jam sebelum mereka melihat binatang iblis yang pertama. Astaga, jangkauan bola-bola ini setidaknya 2000 km. Baru sekarang kita menemukan lebih banyak binatang buas ini. Rowan juga tidak menyukainya. Akan terlalu sulit untuk menemukan lebih banyak bidang ini jika area cakupannya sebesar ini. Rowan dan Flynn saling memandang sejenak sebelum mereka mencapai kesimpulan yang sama. Lupakan saja, mari kita lanjutkan. Jika kita melewati salah satu bola mata merah ini, kita bisa menghancurkannya. Kalau tidak, lebih baik kita bersatu kembali dengan yang lain. Flynn tahu bahwa Ryan dan Rowan memiliki beberapa cara untuk mengetahui di mana yang lain berada. Saat itu, mereka hanya mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan fakta bahwa mereka kembar. Namun demikian, itu sangat nyaman di tempat ini di mana spiritual sense dan soul power scanning tidak dapat digunakan. Baik olehku. Flynn tidak berhenti saat dia mengabaikan binatang iblis di sepanjang jalan. Dengan kultivasi tahap 9 puncaknya, tidak ada binatang iblis yang bisa bereaksi sebelum dia melewati mereka. Tetap saja, tidak butuh waktu lama sebelum Rowan dan Flynn menyadari sesuatu yang berbeda. Flynn kemudian bertanya pada Rowan di punggungnya, apakah kamu melihat hal yang sama denganku? Rowan mengangguk, berkata, sepertinya binatang iblis tidak menyerang satu sama lain lagi. Sebaliknya, mereka semua mencoba menyerang kita. Hanya saja mereka tidak bisa mendekatimu, jadi mereka dengan cepat menyerang kita, tertinggal. Flynn setuju dengan Rowan. Tepat sekali. Kamu memberitahuku bahwa seseorang sedang mengawasimu ketika kamu meninggalkan gedung tempat kamu menghancurkan bola dengan mata merah. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan peristiwa itu? Rowan menggelengkan kepalanya karena dia tidak tahu. Aku tidak tahu. Mungkin mereka mengikuti kita karena aku memiliki pecahan bola itu. Flynn menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Pecahan itu pasti diperlukan karena mereka akan memberitahu Rowan dan Flynn apakah mereka semakin dekat dengan salah satu bola itu atau tidak. Secara alami, mereka tidak akan membuangnya. Lempar saja satu di belakang dan lihat apakah mereka berhenti. Jika tidak, maka kita tahu bahwa kita adalah target mereka. Rowan segera melakukan apa yang disarankan Flynn. Flynn juga mengurangi kecepatannya untuk melihat apakah binatang iblis itu berhenti untuk mengambil pecahannya atau tidak. Namun, binatang iblis benar-benar mengabaikan pecahan dan terus mengikuti Flynn dan Rowan. Yah, kecuali mereka mencoba mengikuti pria dengan pecahan paling banyak, cukup jelas bahwa mereka mengejar kita. Rowan memperhatikan itu juga. Tingkatkan kecepatanmu lagi. Meskipun kamu adalah binatang iblis tahap 9, aku tidak ingin melihat apa yang akan terjadi jika semua binatang iblis di wilayah ini memutuskan untuk menyerangmu pada saat yang sama. Flynn mau tidak mau mengeluarkan sedikit keringat dingin saat dia melintas, meninggalkan binatang iblis yang dia lewati di belakang. Namun, alam ini tidak hanya memiliki binatang iblis yang lebih lemah. Itu juga memiliki orang-orang di tingkat tahap 9. Asteris mengaum. Asteris. Kotoran. Flynn segera menyadari ketika serangga iblis muncul di sisinya, meluncurkan dirinya ke arahnya. Yang ini bukan orang lemah. Tunggu, Rowan. Aku akan bergerak dengan kecepatan penuh. Flynn kemudian menyelimuti Rowan dengan energi spiritualnya saat kecepatannya meningkat beberapa kali. Dari kelihatannya, serangga iblis itu memang berada di tingkat tahap 9, tapi dia masih lebih lambat dari Fenrir Perak, yang merupakan binatang iblis surgawi yang terfokus pada kecepatan untuk memulai.
Mungkinkah semua binatang iblis di dunia ini mengejar kita? Bab 921 Rencana Lain. Kembali ke sisi Rean, Duran mendekati wilayah di bawah bintang paling tengah dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Namun, selain binatang iblis dari alam ini, dia belum menemukan atau bertemu dengan orang lain. Tempat ini terlalu besar. Rean setuju dengannya, mengangkat bahu sambil berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Kami tidak menyangka tempat ini memiliki dunia dimensional untuk memulainya. Rean kemudian menunjuk ke atas sambil melanjutkan, bagaimanapun, kita semakin dekat. Mungkin Anda akan menemukan lebih banyak Zasvin di sana atau mungkin beberapa binatang iblis surgawi. Duran tidak menyukai gagasan untuk bertemu dengan Divine Demon Beast terlebih dahulu, tapi itu masih lebih baik daripada tidak menemukan siapapun. Beberapa ratus kilometer di belakang mereka, Kentucky dan Celis terus mengikuti Rean, menggunakan koneksi Kentucky dengannya. Aku ingin tahu apa yang ingin dilakukan Rean ke arah itu. Atau mungkin Duran yang memutuskan untuk pergi ke sana. Celis menggelengkan kepalanya saat dia mendengarkan Kentucky. Aku tidak tahu. Mungkin mereka pikir mereka dapat menemukan kolam darah binatang di sana. Bagaimanapun, itu tampaknya menjadi pusat dari alam dimensional ini. Di belakang mereka, jauh di belakang, Flynn dan Rowan tidak memiliki masalah apapun. Binatang iblis yang melihat mereka akan segera menghentikan apapun yang mereka lakukan dan mengejar keduanya. Namun, setelah Rowan menyadarinya, dia mengambil White Star-nya untuk mengumpulkan Light Element dan menggunakan skill Light Bending Rean. Baik dia dan Flynn menghilang dari penglihatan binatang iblis, dan sepertinya mereka juga tidak bisa menggunakan metode deteksi lain. Ini cukup bagus. Begitu kita bertemu dengan yang lain, kita bisa memikirkan apa yang harus dilakukan dengan binatang iblis ini. Secara keseluruhan, semua orang dalam kelompok Rean, termasuk Red, tidak dalam bahaya besar saat ini, jadi mereka tenang. Kemudian lagi, ada satu orang yang tidak menyukai apa yang terjadi, si mata merah dekat dengan formasi binatang dunia. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Apakah ada orang di planet ini yang mampu menggunakan keterampilan seperti itu? Meskipun aku bisa merasakan di mana mereka berada, binatang iblis tidak bisa. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Ngomong-ngomong, aku hanya ingin menyingkirkan seekor lalat yang mengganggu terlebih dahulu. Lagi pula dia tidak bisa menemukan semua orb penyerahan jiwaku. Makhluk itu kemudian mengabaikan Rowan dan Flynn sebelum dia melihat binatang iblis lainnya dan Zasvin yang berkeliaran di alam. Oh, nah, itu menarik. Hehehe. Mata makhluk itu bersinar dengan cahaya merah sesaat karena lebih banyak energi gelap meninggalkan tubuhnya. Itu tidak menuju ke formasi binatang dunia. Sebaliknya, itu menghilang ke arah Pex berada. Tidak hanya itu, dia melepaskan dua aliran energi gelap lagi yang menghilang ke dua arah lain yang berbeda. 2 hari lagi telah berlalu ketika Duran dan Rean fokus pada perjalanan mereka ketika tiba-tiba, mereka melihat kota lain di kejauhan. Tentu saja, ini adalah kota pertama yang mereka lihat sejak mereka tiba di sini. Rowan dan Flynn adalah orang-orang yang menemukan yang pertama. Bagi mereka berdua yang tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini, kota itu adalah petunjuk, jadi mereka langsung memasukinya sambil menjaga kewaspadaan. Duran tidak tahu, tapi Kentucky berada tepat di belakangnya. Kentucky juga menggunakan keterampilan menekuk cahaya Rean dan mendekati Duran dan Rean sekali lagi, menjaga jarak sekitar 20 km dari keduanya. Kentucky masih seorang Demon Bird dan Divine pada saat itu, jadi dia memiliki penglihatan yang sangat baik. 20 km bukanlah sesuatu yang sulit baginya. Tanpa bantuan spiritual sense, Duran tidak bisa merasakan keberadaan burung dan pohon sama sekali. Secara alami, Kentucky melihat kota lebih awal sejak dia terbang tinggi di langit. Rean dan pria itu memasuki kota. Bagaimana menurutmu? Celis merenung sejenak sebelum berkata, ayo ikuti mereka masuk. Terus terbang tinggi dan gunakan skill penyembunyianmu itu. Namun, saat kedua kelompok hendak memasuki kota, perhatian Kentucky dan Rean tersita. Rowan sudah dekat. Lagi pula, Anda tidak bisa meremehkan Silver Fenrir. 2 hari sudah lebih dari cukup bagi Flynn untuk akhirnya mengejar grup. Akhirnya terhubung lagi. Bagaimana situasimu, Rean? Jelas, Rowan langsung menanyakan kondisi Rean. Aku baik-baik saja, tapi Duran Havel itu menangkapku. Kami sedang memasuki sebuah kota saat ini. Menggunakan koneksi yang sama,
Ryan kemudian menjelaskan semua yang dia temukan sejauh ini. Rowan menyipitkan matanya sebagai tanggapan, bertanya, dapatkah Anda melihat binatang iblis di dekat kota yang sedang Anda bicarakan? Ryan melihat sekeliling dengan cepat sebelum menjawab, tidak, tidak ada. Mengapa? Tanpa membuang waktu, Rowan menjelaskan kepada Ryan masalah bola dengan mata merah yang dia dan Flynn temukan di masa lalu. Kamu harus meminta Duran untuk segera mundur. Jika saya tidak salah, bola ini tidak mencoba untuk mengendalikan manusia atau Zasvin. Itu langsung membunuh mereka. Ryan merenung dalam diam sebentar sebelum senyum main-main muncul di wajahnya, berkata, kamu mengatakan bahwa serangan jiwa tidak langsung berhasil, kan? Saya dapat bekerja dengan elemen gelap untuk mengusirnya. Kalau begitu, lebih baik aku membiarkan Duran terus bergerak maju. Begitu jiwanya diserang oleh bola itu dengan mata merah, itu akan menjadi kesempatanku untuk melarikan diri. Ngomong-ngomong, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk tiba di sini? Ryan bertanya segera setelah itu. Karena kamu baru saja memasuki jangkauan agar koneksi jiwa kami berfungsi, kamu masih 3000 km jauhnya, kan? Rowan terdiam sebentar ketika dia menghitung kecepatan mereka bergerak sebelum menjawab, kita tidak bisa terbang saat ini, jadi bahkan Fenrir perak akan terseret cukup banyak. Pada kecepatan tertinggi Flynn, masih akan memakan waktu sekitar 2 jam untuk tiba di tempat Anda berada. Rowan tidak menentang ide Ryan untuk menggunakan serangan jiwa bola untuk berlari. Bagaimanapun, Duran mungkin akan berubah pikiran dan menyingkirkan masalah masa depan yaitu Ryan. Namun, Ryan tidak berencana untuk melarikan diri setelah melarikan diri dari tangan Duran sama sekali. Dengan itu, dia memberitahu Ryan, aku punya rencana lain untuk Duran. Jangan khawatir, pastikan kamu menyusul kami. Bab 922 terburu-buru. Secara alami, Duran tidak bisa mendengar percakapan Ryan dan Rowan, jadi dia secara bertahap pindah lebih dalam ke kota. Kota ini jelas terlihat berbeda dari yang sebelumnya. Namun, satu hal tetap sama. Apapun yang mereka sentuh akan segera runtuh. Duran merasa agak sedih karena dia pikir dia bisa menemukan sesuatu yang berguna di sini. Tentu saja, Ryan dan Duran juga menemukan tulang belulang saat mereka bergerak melintasi kota, yang juga hancur karena sentuhan sekecil apapun. Itu hanya membuat Duran lebih sadar akan bahaya yang mungkin terjadi saat dia terus memperhatikan segalanya. Apakah kamu tahu sesuatu tentang tempat ini? Ryan menggelengkan kepalanya, berkata sebagai tanggapan, seolah-olah. Namun, kota ini membuatku takut dengan semua kerangka ini. Apakah kamu yakin ingin tinggal di sini? Mungkin lebih baik menunggu di luar. Tentu saja, Ryan hanya mengatakan itu untuk menjauhkan kecurigaan darinya. Duran menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak bisa. Kita perlu memahami area tempat kita berada lebih jelas. Kita mungkin bisa menemukan sesuatu di kota ini. Bisakah Anda membiarkan saya pergi dan melakukan pencarian ini sendirian? Tanya Ryan. Duran langsung mendengus. Hah, seolah-olah. Duran terus berkeliling kota sampai akhirnya dia memutuskan untuk menuju ke pusatnya. Di sana, bangunan terbesar dapat ditemukan. Ryan kemudian melihat ke semua menara dan toko di daerah itu, mencoba melihat mana yang akan memancarkan lampu merah yang dibicarakan Rowan. Mungkinkah kota ini tidak memilikinya? Sayangnya, bukan itu masalahnya. Ketika Duran melewati jalan besar, Ryan akhirnya melihat lampu merah di ujung jalan itu. Duran menyipitkan matanya saat dia juga memperhatikan hal itu. Namun demikian, karena Duran jauh darinya, cahaya merah yang memancar dari gedung itu tidak mempengaruhinya. Adapun Ryan, dia siap menggunakan elemen gelap untuk menghancurkan kekuatan itu. Kurasa kamu juga tidak tahu apa yang memancar dari lampu merah itu, iya? Tanya Duran. Ryan mengangkat bahunya, berkata sebagai tanggapan, jika saya mengatakan saya tahu, apakah Anda akan mempercayai saya? Cukup adil. Duran tahu Ryan benar. Sejauh yang mereka ketahui, Ryan mungkin hanya berbohong kepadanya tentang hal itu dan membuatnya kehilangan sesuatu. Dia hanya bisa mempercayai kekuatannya sendiri saat dia mendekatinya untuk memeriksa sumbernya. Itu di sini. Duo itu akhirnya cukup dekat ke gedung di kejauhan agar kekuatan pengontrol jiwanya menjangkau mereka. Tanpa membuang waktu, Ryan mengeluarkan Dark Star-nya dan menggunakannya untuk mengumpulkan Dark Element untuk mengusir energi dari pikirannya. Namun, tidak seperti yang diharapkan Ryan, Duran tampaknya tidak terpengaruh oleh lampu merah sama sekali.
Sebaliknya, Duran memandang Ryan dengan ekspresi bingung dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Ryan tercengang. Kenapa dia tidak terpengaruh? Rencana Ryan adalah melarikan diri ketika momen ini tiba. Setelah itu, dia akan menghancurkan bola merah untuk menyelamatkan nyawa Duran. Dengan begitu, Duran akan berutang budi lagi padanya. Ini adalah pertaruhan terus-menerus. Ryan berpikir bahwa karena Duran tidak membunuhnya karena Duran berutang padanya dan Roan sesuatu, segalanya akan menjadi lebih baik jika dia berutang nyawanya kepada Ryan juga. Sayangnya, itu tidak terjadi sama sekali. Namun demikian, Ryan dengan cepat menjadi tenang ketika dia bekerja untuk mengusir energi dari alam yang lebih tinggi dari pikirannya sementara dia menjawab Duran, apa yang kamu bicarakan? Tidak bisakah kamu merasakannya? Duran menjadi semakin bingung setelah itu. Merasakan apa? Ryan rasanya ingin menangis. Apa maksudmu dengan apa? Aku sedang membicarakan hal menyebalkan ini yang mencoba memasuki kepalaku. Ada semacam energi yang mencoba merusak jiwaku. Aku menggunakan elemen gelap untuk menghancurkannya. Aku sudah menyuruhmu untuk tidak memasuki ini, kota, sial. Setidaknya, alasan Ryan sangat bagus, karena sebagian besar memang benar. Sesuatu yang mencoba merusak jiwamu. Duran juga terkejut ketika tiba-tiba, satu hal muncul di benaknya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan liontin hijau yang dia kenakan di lehernya. Liontin hijau itu bersinar dengan cahaya hijau redup, yang mengalir ke tubuh Duran. Ini. Duran memperoleh liontin itu dari warisan ahli dari alam dewa. Dia selalu memakainya meskipun dia tidak tahu apakah itu ada gunanya sama sekali. Bagaimanapun, itu adalah item dari alam dewa. Tentunya itu memiliki efek yang baik, bukan? Ternyata Duran benar. Liontin hijau itu adalah alasan mengapa energi dari alam yang lebih tinggi tidak bisa meresap ke dalam jiwanya. Jadi begitulah. Segera, sebuah ide muncul di benak Duran. Saya menolak untuk percaya ini hanya kebetulan. Apakah ini berarti ahli dari alam dewa datang ke planet kita karena apa yang terjadi di tanah suci binatang ini? Namun, dia meninggal pada akhirnya, dan Vikin maupun saya tidak tahu bagaimana itu terjadi. Semakin Duran memikirkannya, semakin masuk akal. Itu pasti. Lagi pula, mengapa ahli itu datang ke planet kita? Seharusnya tidak ada apapun di sini untuk menarik perhatian orang seperti itu. Perjalanan ke tanah suci binatang ini menjadi jauh lebih rumit setiap menitnya. Hal yang baik adalah bahwa binatang iblis surgawi mungkin benar-benar tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di sini. Tentu saja, saya tidak akan menaruh tangan saya di atas api untuk mereka, Duran menyimpulkan pikirannya di sana. Duran kemudian bertanya pada Ryan sesuatu yang lain, berapa lama kamu bisa menolaknya? Aku akan melihat apakah aku bisa menghancurkan sumber cahaya merah itu. Ryan terus menggunakan elemen gelap yang berasal dari pedangnya saat dia menjawab, aku baik-baik saja selama beberapa menit. Namun, aku akan baik-baik saja jika kamu meninggalkan jangkauan kekuatan ini. Apakah kamu ingat? Tidak, mempengaruhi kita dari jauh, sehingga memiliki batas jarak. Duran menggelengkan kepalanya ketika dia memberitahu Ryan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika kamu melihat kamu mencapai batasmu, beritahu aku. Sampai saat itu, ayo pergi. Tanpa menunggu jawaban Ryan, Duran bergegas menuju menara. Bab 923 lanjutkan semuanya. Yah, Ryan tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, Roan mampu menghancurkan bola merah tanpa banyak masalah, apalagi seseorang di puncak alam transisi seperti Duran. Dengan satu serangan, Duran menghancurkan bola Crimson menjadi beberapa bagian, tetapi tidak sebelum dia melihat baik-baik, bergumam, sungguh aneh. Begitu aku menghancurkan bola itu, binatang iblis di luar kota mulai mengaum tanpa henti. Setelah itu, dia melihat liontin hijaunya, segera menyadari bahwa lampu hijau yang berasal darinya menghilang sebelum melihat ke arah Ryan. Bagaimana? Apakah jiwamu masih diserang? Ryan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, tidak. Apapun kekuatannya, itu tidak ada di sini lagi. Mari kita lihat binatang iblis di luar kota. Sesuatu terjadi pada mereka. Duran melakukan hal yang sama seperti Roan dan meraih pecahan bola sebelum pergi. Namun, dia melihat terakhir ke ruangan dengan bola saat dia menyipitkan matanya. Apakah itu saya, atau saya sedang diawasi? Dia tidak punya bukti. Itu hanya nalurinya yang mengatakan itu padanya. Sedikit yang dia tahu, tetapi tindakannya juga dilihat oleh makhluk yang sama yang mengawasi Roan.
Kekuatan itu dia. Tidak, itu tidak mungkin benar. Dia meninggal. Saya memastikan itu. Secara alami, pria itu memikirkan kekuatan liontin itu. Mungkinkah Zasvin itu keturunan pria itu? Atau mungkin potongan kotoran dari alam yang lebih tinggi mengirim bala bantuan ke sini? Tapi kenapa sekarang? Sudah begitu lama sejak itu. Aku seharusnya tidak membiarkan pria itu memberitahu mereka tentang keberadaanku. Di luar kota, Duran dan Ryan melihat binatang iblis menghilang satu demi satu. Benar saja, mereka terikat pada bola Crimson dan kehilangan benda yang menjaga jiwa mereka di tempat ini. Jadi binatang iblis yang mati di planet ini ternyata seperti ini, ya. Bahkan Duran telah mencapai kesimpulan ini sekarang. Sepertinya memang begitu. Ryan mengangguk. Tentu saja, dia sudah mengetahuinya sejak Rowan memberitahunya melalui koneksi mereka. Dia hanya berpura-pura tidak menyadari situasinya. Mungkin ada lebih banyak bola di alam dimensi ini. Duran memahami implikasi dari kata-kata Ryan, mengatakan segera setelah itu berarti rekan-rekan saya mungkin dalam bahaya saat ini. Namun, bagaimana saya menemukan mereka atau lingkungan lain? Tiba-tiba, Duran melihat beberapa gerakan di kejauhan. Bahkan, ada beberapa bayangan yang mendekati lokasinya. Bentuk itu, bukankah itu anjing perak? Benar saja, seluruh acara memberi Rowan waktu untuk tiba di area tersebut. Tidak hanya itu, dia juga bertemu dengan Kentucky, yang bisa merasakan kehadirannya di sepanjang jalan. Flynn kemudian berhenti di depan Duran dan bisa melihatnya menggendong Ryan dengan energi spiritualnya. Namun, dia mendengus setelahnya, berkata, ada apa? Zasvin terkuat dari penguasa jiwa sekarang harus menyandera manusia. Duran sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Flynn. Seolah orang tua ini membutuhkan sandera. Segera setelah itu, dia melemparkan Ryan ke Flynn seolah-olah membuang sampah. Kau bisa memilikinya jika kau mau. Sekarang, itu benar-benar mengejutkan semua orang. Bukankah Duran akan menjadikan Ryan sebagai semacam jaminan? Kenapa dia menyerah semudah itu? Melihat ekspresi bingung kelompok Ryan, Duran hanya berkata, jangan salah paham. Kami membutuhkan bocah ini untuk membantu kami membuka portal ke alam dewa. Meskipun demikian, saya tidak punya niat untuk menyakitinya, dari awal. Adapun apapun yang terjadi di markas penguasa jiwa, itu adalah sesuatu sejak aku bersembunyi, jadi aku tidak terlalu peduli. Flynn kemudian kembali ke wujud manusianya. Meskipun binatang iblis dan Zasvin tidak akur dengan baik, ini bukan waktu yang tepat untuk bertarung. Adapun Duran, dia ingin tahu tentang hal lain. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menemukan di mana aku berada? Kakak kembar ini juga bersamamu, jadi jangan bilang itu hanya kebetulan. Ryan tersenyum sebagai tanggapan ketika dia menjelaskan, kakakku dan aku dilahirkan dengan semacam koneksi. Karena itu, kami dapat merasakan kehadiran satu sama lain. Jadi tidak ada yang namanya membimbing dirimu sendiri melewati bintang-bintang, ya. Kata Duran sebagai tanggapan. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya, tertawa canggung. Yah, aku harus memberikan beberapa alasan, bukan? Kupikir kamu tidak akan membiarkanku pergi jika aku menggunakan alasan lain. Duran mengangguk dan memutuskan untuk tidak membahas topik itu. Situasi yang dihadapi lebih kritis. Lupakan saja. Ceritakan apa yang kalian ketahui tentang bola Crimson itu. Saya yakin Anda memiliki lebih banyak informasi daripada yang dikatakan bocah berambut putih itu kepada saya. Flynn mengangguk, tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menyimpan informasi untuk dirinya sendiri. Sejauh ini, berjalan seperti ini. Aku mengerti, Duran akhirnya memiliki gambaran yang bagus tentang situasinya. Dia kemudian mengeluarkan liontin hijaunya dan menunjukkannya kepada kelompok Ryan. Aku punya beberapa teori, jadi kamu harus mendengarkanku juga. Kita mungkin bisa melakukan sesuatu tentang situasi ini jika kamu mendengarkan. Duran kemudian memberitahu semua orang tentang warisan yang dia temukan di masa lalu. Tentu saja, dia tidak keberatan memberitahu kelompok Ren tentang hal itu karena warisannya sekarang kosong. Duran dan Vikin mengambil semua yang ada di tempat itu. Selain itu, dia tidak memberitahu mereka lokasinya. Setelah mereka menyatukan potongan-potongan teka-teki, kelompok yang terdiri dari Zasvin, binatang iblis, dan beberapa manusia akhirnya memiliki gambaran yang lebih baik. Jadi, untuk meringkas semuanya, bola merah tua yang bisa mengendalikan jiwa,
seseorang dari alam dewa yang mungkin datang ke sini untuk menghadapinya dan mati pada akhirnya, dan cakar merah yang mengambil jiwa binatang iblis tahap 9, yang dibunuh Duran. Dengan itu, kita dapat menyimpulkan bahwa sesuatu atau seseorang bertanggung jawab atas semua itu. Roan mengangguk ketika dia berbicara, ya, dan kita harus menemukan bidang lain karena tampaknya memiliki efek pada makhluk di belakangnya. Roan memberitahu mereka bahwa dia merasakan kehadiran seseorang ketika dia menghancurkan bola, yang juga dikonfirmasi oleh Duran sejak dia memikirkannya juga. Hanya saja Roan yakin karena dia melihat niat membunuh, sementara Duran hanya merasakannya dengan instingnya. Bab 924 Bagaimana Anda melakukannya? Duran dan Frin adalah satu-satunya yang hadir yang benar-benar bisa bertarung di level tinggi, jadi mereka memutuskan untuk tetap bersama untuk saat ini. Sekarang, bahkan Duran merasa sangat tidak mungkin bahwa binatang iblis menyiapkan semua ini hanya untuk Zasvin. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Roan segera menjawab, kita harus menghancurkan bola Crimson sebanyak mungkin sehingga kita dapat menyeret siapapun yang berada di balik itu semua. Duran dan Frin tidak menentang rencana itu. Bagaimanapun, menghancurkan bola merah juga akan mencegah Zasvin atau binatang iblis lainnya menjadi korban mereka. Tidak apa-apa. Namun, bagaimana kita akan menemukannya? Pecahan yang kita miliki memang memiliki kemampuan untuk memberitahu kita ketika kita dekat, tetapi jangkauannya terbatas. Seperti yang telah Anda perhatikan, jarak antara masing-masing bola ini sangat besar. Roan dengan dingin tersenyum sebagai tanggapan, berkata, jangan khawatir, saya tahu bagaimana menemukannya. Begitu dia mengatakan itu, Roan mengeluarkan pecahan Crimson Sphere yang telah dia hancurkan sebelumnya. Kembali ke masa lalu, saat dia dan Frin berjalan ke tempat Ryan berada, Roan telah berpikir mengapa energi dalam bola begitu akrab. Pada titik tertentu, dia akhirnya mengerti mengapa itu terjadi. Jadi begitu, ini adalah energi dunia bawah. Roan meluangkan waktu untuk mengidentifikasi jenis energi yang lebih tinggi yang dikatakan sistem permata jiwa kepada mereka karena energi dunia bawah dari separuh alam semesta ini sangat berbeda dari miliknya. Namun, begitu dia menyadarinya, banyak hal mulai masuk akal. Ini menjelaskan mengapa bola Crimson ini dan yang mengendalikannya memiliki efek yang begitu tinggi pada jiwa. Sebagai roh kematian di kehidupan sebelumnya, atau kematian itu sendiri, Roan mengeluarkan jiwa dari mayat dan mengirim mereka ke jalur reinkarnasi. Secara alami, makhluk dari organisasi tempat Roan bekerja sangat baik dalam hal itu sampai-sampai Zasvin akan merasa malu dengan kekuatan jiwa mereka. Roh kematian benar-benar tak tertandingi dalam hal mengendalikan jiwa mereka dan target mereka. Jika orang di balik semua itu berasal dari dunia bawah, wajar saja jika dia sebaik itu. Namun, mengapa dia hanya mengambil jiwa binatang iblis dan bukan jiwa manusia atau Zasvin? Itu adalah bagian yang tidak dipahami Roan karena roh kematian akan cocok dengan jiwa manapun dari ras manapun. Namun, dia segera menyadari hal yang berbeda. Benar, ini bukan separuh alam semesta saya. Kami memiliki energi spiritual di tempat ini, jadi jiwa binatang iblis berevolusi secara berbeda dari manusia, Zasvin, dan sebagainya. Roh kematian baik dengan jenis jiwa apapun di kehidupan saya sebelumnya karena tidak satu pun dari jiwa-jiwa itu mencapai tingkat yang dapat dicapai oleh jiwa-jiwa di belahan alam semesta ini. Semakin Roan memikirkannya, semakin masuk akal. Kalau begitu, aku hanya bisa memikirkan satu solusi. Setengah dari dunia bawah alam semesta ini membutuhkan roh kematian yang berbeda yang berspesialisasi dalam berbagai jenis jiwa. Jika dugaanku benar, itu menjelaskan mengapa manusia dan Zasvin langsung mati saat diserang oleh energi dunia bawah yang digunakan oleh bola Crimson. Tentu saja, satu-satunya yang diberitahu Roan mengenai informasi ini adalah Ryan, yang tahu siapa dia. Roan tidak melihat perlunya memberitahu Kentucky karena burung bodoh itu tidak akan membantu apapun meskipun ia tahu. Namun, Roan mau tidak mau merasa sedikit bersemangat ketika dia menemukan informasi itu, berpikir, karena aku tahu ini adalah energi dunia bawah, kurasa aku bisa memanfaatkannya dengan baik. Hehe, bahkan jika dia telah menjadi manusia, dia masih ingat betul bagaimana mengendalikan energi dunia bawah. Hanya saja yang ini berbeda, jadi Roan harus membiasakan diri dulu, dan dia melakukannya. Dia menghabiskan waktu yang dibutuhkan Frin untuk tiba di lokasi Ryan untuk mengerjakan energi pecahan.
Meskipun bola merah dihancurkan dan tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan jiwa siapapun lagi, itu masih memiliki sisa energi untuk digunakan Roan. Kembali di masa sekarang, ketika Ryan mendengar tentang kesimpulan Roan, dia tidak bisa tidak bertanya melalui koneksi jiwa mereka, apakah itu berarti kita memiliki roh kematian di tempat ini? Roan menggelengkan kepalanya ketika dia mengatakan kepadanya, itu saya tidak yakin. Kembali di separuh alam semesta kita, roh kematian sudah cukup untuk berurusan dengan jiwa manapun. Itu sebabnya mereka ada. Tapi di sini, mungkin tidak ada roh kematian untuk memulai. Mungkin ada jenis eksistensi lain di dunia bawah yang melakukan pekerjaan yang aku lakukan di kehidupanku sebelumnya. Faktanya, itu kemungkinan besar terjadi karena saya tidak berpikir saya akan dapat bekerja di separuh alam semesta ini sebagai roh kematian yang sederhana. Ryan tidak bisa menahan lelucon setelah mendengar itu, mungkin kita memiliki iblis di sana, dan sekarang kita memilikinya di sini. Hahaha. Namun, senyumnya menghilang hampir seketika ketika dia bertanya segera setelah itu tidak mungkin, kan? Apakah setan benar-benar ada sejak awal? Roan melirik Ryan ketika dia memikirkan beberapa rumor tentang kehidupan masa lalunya sebelum berkata, kembali di organisasi transisi universal tempat kerja kematian di kehidupan sebelumnya saya belum pernah melihat iblis. Namun, guruku memberitahuku bahwa pada zaman dahulu, mereka adalah pengendali dunia bawah yang sebenarnya. Hanya saja tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya. Ryan hanya bisa mengeluarkan sedikit keringat setelah itu. Iblis, mungkinkah mereka ada hubungannya dengan binatang iblis? Kurasa tidak, jawab Roan. Bagaimanapun, iblis bisa menjadi apa saja, baik binatang buas, manusia, atau ras apapun. Masalahnya adalah aku tidak mempedulikannya di masa lalu, jadi aku bahkan tidak tahu bagaimana iblis diciptakan. Saya baru saja memberitahu Anda hal-hal yang dikomentari oleh guru saya karena dia adalah penggemar hal-hal ini. Saya berharap saya punya cara untuk berbicara dengannya sekarang karena saya yakin dia tahu lebih banyak. Flynn memperhatikan Roan terdiam, mendorongnya untuk bertanya tidak lama kemudian, tunggu apa lagi? Bukankah kamu bilang kamu tahu cara menemukan bola merah ini? Bab 925 Ayo pergi. Namun, Duran lebih tertarik pada hal lain. Pertama, bagaimana kamu bisa menemukannya? Aku tidak bisa merasakan apapun dari pecahan yang kamu ambil ini, dan sepertinya Flynn juga tidak bisa merasakan apa-apa. Metode apa yang akan kamu gunakan? Roan kemudian menjelaskan, ya, itu bukan sesuatu yang rumit. Kekuatan yang berasal dari pecahan ini sangat mirip dengan elemen gelapku. Itu sebabnya aku bisa menggunakannya untuk merasakan bola crimson lainnya. Sesederhana itu. Jika kamu memiliki Dark Element Affinity, kamu akan dapat melakukan hal yang sama. Tentu saja, itu bohong. Apa yang dilakukan Roan adalah menggunakan pengetahuannya tentang energi dunia bawah. Setelah menghabiskan waktunya untuk membiasakan dirinya dengan energi dunia bawah dalam pecahan, dia secara bertahap bisa merasakan hubungan antara pecahan ini dan bola merah lainnya di alam dimensional. Jika bukan karena dia harus bertemu Ryan terlebih dahulu, dia akan membawa Flynn ke lingkungan yang mereka lewati dan menghancurkannya terlebih dahulu. Namun demikian, ada hal lain yang lebih dikhawatirkan Roan dari itu. Namun, ada satu hal yang perlu kamu pahami. Apakah kamu ingat bahwa kita membicarakan seseorang yang mungkin berada di balik situasi ini? Semua orang mengangguk dan menunggu Roan melanjutkan. Itulah masalahnya. Ada satu tempat di alam dimensi ini di mana energi semacam ini sebagian besar terkonsentrasi. Jika kita menuju ke sana, mungkin semua orang mengerti apa yang dimaksud Roan. Mereka mungkin menemukan siapa yang menggunakan jiwa dan darah binatang iblis sejauh ini. Masalahnya persis seperti itu. Dengan itu, Duran mau tidak mau berkata, mengingat kekuatan cakar merah yang kulihat saat itu, aku khawatir kita bukan tandingan pemiliknya. Bahkan jika Flynn dan aku bertarung bersama, itu tidak akan banyak berubah. Flynn tidak melihat apa yang disebut cakar. Namun, untuk Zasvin terkuat yang mengatakan bahwa dia tidak cocok dengan pihak lain, Flynn dapat membayangkan bahwa dia juga tidak akan jauh lebih baik. Saat itulah Roan mengangkat tangannya. Itulah mengapa kita harus menghancurkan bola crimson ini terlebih dahulu. Jangan lupa bahwa kita merasakan kehadiran seseorang yang mengawasi kita saat kita memecahkan bola pertama. Dari kelihatannya, bola crimson ini sangat penting bagi musuh. Mungkin kita bisa melemahkannya dengan menghancurkan semuanya.
Duran setuju dengan Roan karena dia adalah salah satu dari mereka yang merasakan kehadiran yang sama. Itu mungkin benar-benar berhasil. Saya tidak yakin apakah saya percaya pada alasan Anda ini, tetapi ini adalah satu-satunya kesempatan kita saat ini. Kentucky mau tidak mau bertanya, bagaimana denganku? Kurasa aku tidak banyak berguna dalam perburuanmu ini. Celis juga berpikiran sama. Memang, kami hanya binatang iblis tahap 5 akhir. Kami hanya akan menyeret kalian ke bawah jika kami memaksa kalian untuk membawa kami. Pertama-tama, Kentucky dan Celis hanya datang ke tempat ini karena mereka pikir mereka perlu membuka portal ke alam dewa. Orang harus ingat bahwa Divine Demon Beast adalah alasan perubahan di Bestial Sacred Ground, mengacu pada jumlah Divine Demon Beast yang tersedia di planet ini. Faktanya, itu mungkin masih terjadi. Roan merenungkannya sebentar sebelum dia punya ide. Kentucky, kamu bisa menggunakan skill penyembunyian Ryan, kan? Kentucky mengangguk dan menunggu Roan melanjutkan. Kalau begitu, aku ingin kamu dan Celis pergi dan memeriksa area dengan konsentrasi energi tertinggi dari bola merah. Apa? Kentucky tercengang. Tetapi jika saya pergi ke sana, bukankah saya akan dikendalikan olehnya? Roan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Kamu juga bisa menggunakan elemen gelap, jadi kamu bisa menghancurkan energi itu begitu energi itu mulai memasuki jiwamu. Karena Celis juga terhubung denganmu, dia akan bisa mengetahui jika sesuatu yang berbeda terjadi pada tubuhmu. Terakhir tapi tidak kalah pentingnya, kamu akan memegang salah satu pecahan bola. Itu akan bersinar dengan lampu merah setelah kamu mendekati bola merah. Celis menyukai ide itu. Ini pasti jauh lebih baik daripada hanya menunggu di sini. Baiklah, Kentucky dan aku akan menyelidiki tempat ini. Kalian bisa menyusul kami nanti. Baik Duran maupun Frin tidak menentangnya. Kedengarannya bagus untuk kami. Kentucky tidak terlalu menyukai gagasan itu, tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat. Lagi pula, Ryan dan Roan memiliki pekerjaan yang cocok untuk mereka. Frin dan Ruan akan bertanggung jawab atas keselamatan mereka juga. Baik, tapi jika aku melihat tanda-tanda bahaya, aku pasti akan terbang. Itu sebabnya saya mengirim Anda untuk melakukan pengakuan, kata Roan sebagai tanggapan. Kamu bisa terus terbang tinggi di langit, menghindari sebagian besar perhatian, terutama dengan skill penyembunyian Ryan yang aktif. Roan kemudian memberikan pecahan bola merah ke Kentucky dan Celis sebelum menggunakan slip batu giok untuk menandai posisi dengan konsentrasi energi terbesar. Roan tidak terlalu mengenal tempat ini, jadi dia telah membuat peta sejak dia mulai bergerak. Tentu saja, dia belum melihat tempat yang dia bicarakan, jadi dia hanya bisa menunjukkan seberapa jauh dari lokasi ini, kurang lebih. Jika kamu perlu mundur, kembalilah ke kota ini. Kami akan menemui kalian berdua setelah kami menghancurkan Crimson Spire. Jika kamu melihat bahwa kamu dapat terus mengawasi tempat itu tanpa masalah, maka tetaplah di sana. Baiklah. Kentucky mengangguk sebelum Celis melompat ke punggungnya lagi. Segera setelah itu, dia terbang, akhirnya menghilang di kejauhan. Roan kemudian memandang Frin, Duran, dan Ryan, memberitahu mereka, mari kita tetap bersama. Duran dan Frin jelas akan menjadi kekuatan tempur kita. Ryan akan menangani luka apapun yang mungkin muncul sementara aku akan membimbing kita ke bola. Saat aku disebutkan sebelumnya, binatang iblis tampaknya mengejar kita. Ryan akan menggunakan keterampilan penyembunyian cahayanya untuk membuat kita tetap tersembunyi saat kita melewati mereka, jadi hanya bertarung jika perlu. Apakah ada yang punya pertanyaan? Ryan, Frin, dan Duran menggelengkan kepala. Bagus. Ayo pergi. Bab 926 begitu banyak kerugian. Duran, Ryan, dan Roan kemudian menunggangi Frin, yang merupakan yang tercepat di antara mereka di darat. Setelah mengaktifkan skill light bending miliknya, Frin pergi dari kota, melesat ke kejauhan. Hal-hal bahkan lebih mudah kali ini. Frin tidak perlu menghindari binatang iblis terlalu banyak. Bahkan jika beberapa dari mereka cukup kuat untuk mengganggu Frin, Duran juga ada di sana, dan itu mengingat mereka memperhatikan kehadiran Frin ketika dia menginjak tanah. Hanya dalam 1 jam, Roan sudah membimbing mereka ke bola merah keempat. Tentu saja, 3 bola pertama adalah yang dihancurkan Roan, Frin, dan Duran. Duran, kamu memiliki liontin hijau milikmu ini. Silakan pecahkan bolanya. Duran tidak keberatan saat dia melompat dari punggung Frin dan bergegas ke sasaran. Liontinnya sekali lagi diaktifkan,
memblokir kemungkinan kerusakan pada jiwanya. Asteris bang. Asteris. Titik. Asteris retakan. Asteris. Asteris pecah. Asteris. Benar saja, bola itu terlalu rapuh. Selama mereka tidak bisa mengendalikan jiwa seseorang, mereka tidak berguna. Duran kemudian kembali ke punggung Frin sebelum berkata, "Satu kurang. Ayo pergi ke yang berikutnya." Frin tidak membuang waktu saat dia berubah menjadi kilatan cahaya perak sekali lagi, berlari ke arah yang dipilih Rowan. Dan begitu saja, mereka mulai menghancurkan satu demi satu bola. 2, 3, 4, 7, 10, 15, 20, bahkan binatang iblis tahap 9 yang dikendalikan oleh bola bukanlah tandingan Duran dan Frin. Ketika mereka menerima kerusakan selama pertempuran, Ryan akan ada di sana untuk menyembuhkan mereka segera setelah itu. Yah, itu sangat jarang karena binatang iblis yang dikendalikan itu tidak memiliki perasaan apapun. Tubuh mereka juga tidak nyata. Sederhananya, mereka terlalu lemah untuk menimbulkan ancaman bagi kelompok Ryan. Hal baik lainnya adalah bahwa binatang iblis di sekitarnya akan menghilang segera setelah bola dihancurkan. Itu akan mencegah lebih banyak masalah saat meninggalkan zona dalam jangkauan bola. Namun, mereka juga memperhatikan sesuatu yang lain. Semua binatang iblis tahap 9 yang kami temukan jiwanya diambil oleh cakar merah, tidak terkecuali. Untuk apa musuh membutuhkan jiwa-jiwa itu? Ryan bertanya, sedikit khawatir. Duran mengangkat bahu. Bagaimana kita tahu? Cepat atau lambat kita akan mengetahuinya. Yah, itu mengingat memang ada musuh untuk memulai. Sampai sekarang, itu tidak lebih dari spekulasi. Bukan karena cakar merah itu terus muncul sehingga pasti ulah orang lain. Rowan, di sisi lain, tidak percaya itu. Namun, dia hanya memberitahu Ryan tentang hal itu melalui koneksi jiwa mereka. Jika ini adalah makhluk dari dunia bawah, itu berarti jiwa pasti digunakan. Satu-satunya keraguan yang saya miliki adalah bagaimana mereka digunakan. Sebagai roh kematian di masa lalu, aku bisa menggunakan jiwa orang lain untuk menyembuhkan jiwaku sendiri. Hanya saja ada batasan seberapa efektif itu, jadi jarang roh kematian menyentuh jiwa orang lain untuk keuntungan mereka sendiri. Yah, itu sangat jarang bagi Death Spirit terluka. Ryan memikirkan kemungkinan lain. Itu adalah sesuatu dari sisi lain alam semesta, kan? Di sini, di alam semesta kultivasi, saya tidak akan terkejut jika jiwa orang lain dapat digunakan untuk memperkuat roh kematian dari dunia bawah. Mungkin ada lebih banyak kegunaan untuk itu. Jangan lupa bahwa Zasvin bisa menggunakan jiwa manusia untuk membuat tanda jiwa garis darah. Rowan setuju dengan Ryan tentang hal itu. Kembali ke tempat makhluk dengan mata merah itu tinggal, dia hampir meledak dalam kemarahan. Persetan, persetan, persetan. Apakah mereka tahu berapa lama saya perlu membuat masing-masing orb penyerahan jiwa itu? Mereka telah menghancurkan upaya ribuan tahun hanya dalam 3 hari. Sayangnya untuk pria itu, dia tidak bisa meninggalkan lokasinya. Aku sangat dekat. Aku tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Dan di sini saya pikir Divine Demon Beast yang hidup itu akan membuat segalanya lebih cepat. Saya berharap saya tidak menyiapkan jebakan itu di pintu masuk. Pria itu kemudian menjadi tenang saat dia menyebarkan perasaannya ke seluruh dunia. Aku tidak ingin menggunakannya, tapi sepertinya aku tidak punya pilihan. Tak lama kemudian, dia menemukan apa yang dia cari. Ada 3 binatang iblis berkumpul di sekitar bola merah. Mata mereka kosong, dan jika orang lain tidak memperhatikan, orang akan mengira binatang iblis itu sudah mati. Tiba-tiba, energi gelap yang sama dari sebelumnya memasuki formasi binatang dunia, bergegas ke bola merah. Segera setelah itu, ia meninggalkan bola dan memasuki kepala binatang iblis. Faktanya, binatang iblis itu sangat familiar. Jika kelompok Ryan ada di sana, mereka akan segera mengenali mereka. Mereka adalah Pex, Saan, dan Darian. Ternyata mereka mendekati bola merah dan tidak punya cara untuk melawan binatang yang mengendalikan sifat bola itu. Pada akhirnya, mereka telah berada di bawah kendali musuh. Jiwa yang hidup jauh lebih baik daripada yang mati, apalagi jiwa binatang iblis surgawi. Jika saya memiliki beberapa minggu lagi, jiwa-jiwa ini akan siap digunakan. Ini benar-benar berbeda dari binatang iblis tahap 9 lainnya yang perlu terus membunuh selama ribuan tahun sampai jiwa mereka cukup stabil untuk saya gunakan. Namun, makhluk bermata merah itu menggertakkan giginya saat tekad muncul di matanya.
Lupakan, aku sudah menunggu selama ini. Saya bisa menunggu beberapa ribu tahun lagi untuk menyelesaikannya. Selama saya tidak kehilangan semua orb penyerahan jiwa saya, semuanya akan berakhir pada akhirnya. Makhluk bermata merah itu kemudian memberikan perintah kepada Pex, Zaun, dan Darian. Pergilah ke lokasi ini dan bunuh para penyusup ini. Aku tidak peduli jika jiwamu terkoyak. Anda harus menghentikan mereka. Ya, Tuan, kelompok Pex sepertinya terbangun dari kesurupan mereka dengan kata-kata makhluk itu. Tanpa bertanya apa-apa, mereka berlari ke kejauhan. Adapun makhluk itu, masih merasakan sakit dari sampah. Sekarang prosesnya telah terganggu, jiwa mereka sudah selesai. Begitu banyak kerugian hanya karena ketergesaanku. Bab 927 Pertemuan Pertama. Asteris retakan, asteris pecah, asteris. Bola merah lainnya segera jatuh ke tanah, yang semakin melemahkan makhluk bermata merah itu. Namun, ia tidak peduli lagi karena ia tahu bawahannya akan segera tiba di tempat kelompok Rean berada. Mari kita lihat bagaimana Anda berurusan dengan teman-teman Anda sendiri. Nah, itu jika Anda melihat sesuatu yang berbeda sama sekali. Hahaha. Juga, mereka tidak akan menjadi satu-satunya yang berpartisipasi dalam pesta. Duran mundur sekali lagi, tiba di samping Rean dan yang lainnya. Dia kemudian memberikan pecahan bola yang hancur ke Roan sebelum bertanya, "Bagaimana, Roan? Berapa banyak lagi bola merah yang bisa kamu rasakan?" Roan berkonsentrasi pada energi pecahan sebelum menjawab, "Setidaknya ada sekitar 70 atau lebih. Saya mungkin dapat menemukan lebih banyak setelah kami mengumpulkan lebih banyak pecahan bola yang berbeda." Frin dan Rean puas dengan itu. "Tidak apa-apa, kalau begitu. Kami hanya butuh 3 hari untuk menghancurkan 31 dari mereka, jadi tidak akan lama sebelum kami menyingkirkan semua bola itu." Tiba-tiba, Duran dan Frin melihat beberapa bayangan mendekati mereka dari kejauhan. Karena mereka berada di tanah terbuka, tidak sulit untuk menemukan kemungkinan musuh. Belum lagi dengan hancurnya Crimson Spire terakhir, semua Demon Beast di bawah kendalinya sudah menghilang. Namun, ekspresi Duran dan Frin berubah sama sekali berbeda ketika mereka melihat kelompok baru di depan. Pex, Darian, San. Duran segera menjauhkan diri dari Frin. Meskipun dia percaya diri dalam pertempuran, akan sulit untuk menghadapi 4 Divine Demon Beast sekaligus. Belum lagi masing-masing dari mereka sudah akan rumit untuk dikalahkan satu lawan satu. Frin, di sisi lain, hanya tertawa terbahak-bahak ketika dia mengerti apa yang dipikirkan Duran. Namun, dia dengan cepat mengabaikan Duran dan mulai mendekati kelompok Pex. "Hei, apa yang membuatmu begitu lama?" Pex juga tertawa sebelum menjawab, "Hahaha. Itu pertanyaanku. Aku sudah mencari kalian kemana-mana. Namun, tanah sialan ini terlalu besar, jadi aku butuh waktu untuk menemukan Darian dan San, hanya satu yang tersisa jika kita tidak mempertimbangkan binatang iblis tahap 9 yang umum yang datang bersama kita." Frin mengangguk dan baru saja akan bergabung dengan kelompok Pex ketika tiba-tiba, Frin berakselerasi di detik terakhir. Pada saat yang sama, Rean dan Roan melompat dari punggung Frin, tidak berniat menghalanginya sama sekali. Ya, Frin menyerang Pex tanpa berpikir 2 kali. Garis perak, asteris puci, asteris. Serangan Frin menembus tubuh Pex, mengambil sebagian besar sisi kanan Pex dalam satu serangan. Adapun Pex, dia menatap Frin dengan ekspresi tidak percaya. Dia bukan satu-satunya. Darian dan San memiliki ekspresi yang sama. Apalagi makhluk bermata merah itu mengamati segala sesuatu dengan inderanya. Karena itu mengendalikan jiwa kelompok Pex, itu bisa menggunakannya untuk melihat apa yang mereka lihat. Kenapa? Pex hanya bisa bertanya saat tubuhnya jatuh ke tanah. Ada satu orang lagi yang terkejut dengan perkembangan itu, yaitu Duran. Dia siap untuk melawan 4 Divine Demon Beast atau mungkin melarikan diri jika perlu. Tindakan Frin benar-benar keluar dari lapangan kiri untuknya. Mungkinkah? Frin kemudian mendengus ke arah Darian dan San saat dia berkata, "Kamu benar-benar kurang beruntung. Aku akan benar-benar jatuh cinta pada kepura-puraanmu jika itu adalah keadaan lain, katakanlah, ketika aku sendirian. Sayangnya untukmu, kami minta Roan di sini." Roan, yang menggunakan waktu Darian dan San terganggu oleh Frin untuk melarikan diri jauh dengan Rean, mengkonfirmasi menggunakan suara yang diresapi dengan energi spiritual, "Saya tidak tahu apakah kalian adalah Darian,
Pex, dan Sun yang asli. Namun, satu hal yang benar-benar pasti. Jiwamu sepenuhnya dirusak oleh energi dari bola merah. Tubuh dan ekspresimu tampak baik-baik saja, tapi pikiranmu sudah pergi sejak lama. Duran segera bergegas ke sisi Frin setelah mendengar kata-kata Roan. Jadi sebenarnya seperti itu. Memikirkan bahwa saya pikir mereka tampak seperti yang sebenarnya bagi saya. Ryan setuju dengan Duran, mengatakan, mereka kemungkinan besar karena kekuatan hidup di tubuh mereka sama seperti yang saya rasakan sebelumnya. Sayangnya, perasaan mereka sudah hilang. Mau tak mau Frin menunjukkan ekspresi marah saat dia menatap Darian dan Sun, berkata, siapa kamu? Aku tahu kamu mengendalikan tubuh mereka. Apakah kamu begitu takut untuk keluar? Ekspresi kaget Darian dan Sun kemudian berubah seketika. Mata mereka tiba-tiba menjadi merah padam karena wajah mereka tidak menunjukkan emosi apapun. Jadi, itu karena bocah berambut hitam itu lagi, iya. Terserah. Sayang sekali Phoenix sudah mati, tapi dua orang ini di sini seharusnya cukup untuk menahanmu di tempat. Kamu akan membayar semua yang kamu lakukan untuk saya. Duran dan Frin menyipitkan mata setelah mendengar itu. Jika hanya Darian dan Sun, mereka sangat percaya diri dengan peluang bertarung mereka. Lagi pula, Darian sudah sangat tua meskipun dia adalah Divine Demon Beast, tipe akuatik pada saat itu. Medan ini sangat buruk untuk kemampuannya. Sun adalah satu-satunya ancaman nyata saat ini. Namun demikian, semua binatang iblis tahap 9 yang mereka lawan sejauh ini jauh lebih lemah daripada saat mereka masih hidup. Namun, Darian dan Sun tidak membuang waktu untuk berbicara lagi. Mereka dengan cepat kembali ke bentuk kura-kura hitam dan basilis saat mereka menyerang Frin dan Duran. Domain bawah laut. Domain beracun. Domain mereka menyebar, dengan cepat mencapai posisi Frin dan Duran. Domain bulan perak. Domain pemutus jiwa. Tentu saja, Duran dan Frin tidak menunggu mereka untuk mempersiapkan dan menyebarkan domain mereka sendiri juga. Pada saat itu, pertempuran besar dimulai antara Black Tortoise dan Basilis yang dikendalikan melawan Zasfin dan Silver Fenrir. Anehnya, Rowan mengabaikan pertarungan itu. Dia merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Ryan, aktifkan skill Light Bending. Kita perlu bersembunyi dan pergi sejauh mungkin. Ryan mengangguk dan melakukan apa yang dikatakan Rowan. Segera setelah itu, Rowan berteriak pada Frin dan Darian, kalian berdua, bersiaplah untuk melarikan diri. Kurasa kita tidak sendirian. Kita akan bertemu lagi di lokasi yang disepakati. Dengan itu, Ryan dan Rowan menghilang dari pandangan semua orang sepenuhnya. Adapun Frin dan Duran, mereka langsung mengerti apa yang dibicarakan Rowan. Kotoran. Bab 928 Lingkaran. Duran dan Frin dengan cepat melihat beberapa bayangan di kejauhan menuju ke arah mereka. Tidak hanya itu, masing-masing dari mereka bergerak sangat cepat, menunjukkan tingkat kultivasi mereka yang tinggi. Kita harus pergi. Duran dan Frin segera menggunakan serangan terbaik mereka, memaksa Sun dan Darian untuk mundur. Setelah itu, mereka berbalik dan berlari pergi. Frin tahu bahwa bantuan Duran akan diperlukan untuk masa depan, jadi dia membiarkannya melompat ke punggungnya sekali lagi. Aku akan fokus melarikan diri. Kamu menggunakan keahlianmu untuk membuka jalan melalui pengepungan mereka. Duran langsung mengangguk, menjawab, baiklah. Mereka belum berkumpul, jadi jangan berhenti. Sun dan Darian tidak secepat kamu di darat, jadi mereka seharusnya tidak bisa menangkap kita. Namun, jika Anda berhenti bahkan untuk sesaat, situasinya akan berubah menjadi sangat berbeda. Percaya saja padaku. Frin sangat tidak menyukai ide itu. Lagi pula, Zasfin dan Demon Beast tidak benar-benar percaya satu sama lain. Namun, jika keduanya ingin melarikan diri, itu adalah satu-satunya pilihan. Adapun Ryan dan Rowan, keduanya sangat licin. Tidak heran mereka tidak berhenti berlari bahkan setelah mereka melompat dari punggung Frin. Mereka tahu mereka membutuhkan waktu ekstra untuk melarikan diri sendiri. Itu belum semuanya. Karena indera spiritual diblokir di alam ini, binatang iblis tidak bisa melihat di mana Ryan dan Rowan berjalan. Rowan juga memastikan langkah kaki mereka tidak akan menarik perhatian binatang iblis yang melewati mereka. Bagaimanapun, Duran menempatkan pikiran itu di belakang saat dia segera fokus pada binatang iblis di depan. Frin bukan orang bodoh, jadi dia bergerak ke arah yang jumlahnya lebih sedikit. Dia juga mengintip ke belakang,
memastikan Darian dan Sun benar-benar tidak bisa mengejarnya. Lagi pula, seseorang tidak akan begitu yakin jika seseorang memiliki beberapa keterampilan rahasia yang mampu mengganggu mereka. Secara alami, Darian dan Sun berlari tepat di belakang mereka. Keduanya tidak akan jatuh ke dalam trik yang digunakan Flynn dan Duran dengan mudah dalam keadaan normal. Namun, karena perasaan mereka sudah hilang, mereka tidak bisa bereaksi secepat perubahan di medan perang seperti sebelumnya. Itu sebabnya mereka tertinggal. Yah, Darian bahkan lebih tertinggal dari Sun karena dia adalah kura-kura hitam. Dia terpaksa kembali ke wujud manusianya untuk berlari lebih cepat. Di punggung Flynn, Duran mengumpulkan energi spiritual dan kekuatan jiwa di tangannya. Elemen angin dan petir berkumpul di sekitar energi itu, menciptakan pusaran yang menakutkan. Duran tidak menahan sama sekali, memadatkan semuanya sebanyak mungkin. Pada saat berikutnya, tepat ketika Flynn hendak bertabrakan dengan binatang iblis secara langsung, Duran melepaskan keahliannya. Guntur angin. Flow. Sesuatu yang tampak seperti tornado tetapi dalam garis horizontal menyapu semua yang ada di depan Flynn. Bahkan beberapa binatang iblis tahap 9, yang beberapa di antaranya dikenali Duran atau Flynn dari masa lalu, disingkirkan dengan kekuatan mentah belaka. Tentu saja ada beberapa yang menahan serangan Duran. Namun, Duran tidak keberatan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang bagi Flynn untuk mengopernya, dan itulah yang telah dia capai. Sudah mengesankan bahwa Duran mengambil begitu banyak dari mereka dalam satu serangan. Melihat ruang kosong di antara mereka yang menahan serangan Duran, mata Flynn berbinar. Seperti yang diharapkan dari Zasvin terkuat, kurasa. Dia sama sekali tidak kalah dengan Vikin lama. Flynn akhirnya melihat kesempatan untuk menggunakan skill gerakannya, yang membantunya menghindari sebagian besar serangan yang datang dari samping. Lagi pula, Duran tidak fokus membunuh atau melukai, hanya melarikan diri. Binatang iblis yang mendarat jauh jelas menggunakan keterampilan jarak jauh mereka untuk mencoba dan menghentikan Flynn dan Duran. Duran kemudian mencegat keterampilan apapun yang dapat memengaruhi kecepatan atau kehidupan Flynn, menciptakan kombinasi kecepatan dan pertahanan yang hampir sempurna. Semua itu membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi tidak lebih dari beberapa saat berlalu di dunia nyata. Itulah yang setidaknya diharapkan dari binatang iblis tahap 9 dan alam transisi Zasvins. Bang. Dengan momentum besar, Flynn dan Duran lolos dari pengepungan yang diciptakan oleh makhluk bermata merah itu. Sejak saat itu, Flynn tidak bisa dihentikan lagi. Seekor binatang iblis surgawi yang berfokus pada kecepatan terlalu cepat. Kembali ke tempat makhluk bermata merah itu berdiam, orang bisa melihat ekspresi jahat di wajahnya saat dia mengutuk dalam hati, bagaimana itu mungkin? Ini semua karena anak berambut hitam itu. Aku tidak tahu bagaimana, tapi dia pasti bisa merasakan energi di dalam bonekaku. Namun, saat itulah makhluk bermata merah itu menyadari adanya masalah. Tunggu, hanya makhluk dari dunia bawah atau para idiot dari alam dewa yang bisa mengidentifikasi jenis energiku ini. Bagaimana manusia yang lemah bisa melakukan itu? Dia kemudian melanjutkan dengan pemikirannya, dalam hati bergumam, sekarang aku memikirkannya, bukankah orb penyerahan jiwa juga rentan terhadap itu? Satu-satunya hal yang menghubungkan mereka adalah energi saya. Mungkinkah dia juga dari dunia bawah? Tidak, itu tidak masuk akal. Dia pasti manusia. Agar itu terjadi, dia perlu bereinkarnasi, yang jelas tidak mungkin. Tidak ada orang yang lahir di dunia bawah yang bisa menggunakan jalur reinkarnasi. Jiwa mereka akan hancur dalam sedetik, pikir makhluk bermata merah itu. Sedikit yang dia tahu, tapi Rowan bukanlah tipe makhluk yang sama dari dunia bawah seperti dirinya atau yang lain di belahan alam semesta ini. Selain itu, Rowan memiliki perlindungan sistem permata jiwa saat melewatinya. Memikirkannya tidak akan membuatku jauh. Untuk saat ini, saya lebih baik menempatkan banyak perlindungan di sekitar orb penyerahan jiwa. Aku tidak suka menempatkan binatang iblis terlalu dekat dengannya karena mereka rapuh, tapi sepertinya aku tidak punya pilihan sekarang. Setengah hari kemudian, di suatu tempat di dekat salah satu kota kosong yang ditemukan kelompok Rowan, Duran, dan Flynn telah berkumpul sekali lagi.